Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus update video dari Bu Guru. Oke anak-anak, kita baca dulu ya percakapan berikut ini. Kolam renangnya terlihat dangkal ya. Mengapa bisa begitu ya? Kamu tahu tidak, kolam renang itu selalu terlihat lebih dangkal dari aslinya loh. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya cahaya ya. Bahkan, kalian bisa melihat karena adanya cahaya. Kolam renang terlihat lebih dangkal karena ada pengaruh dari sifat cahaya ya. Yuk anak-anak, kita pelajari bersama sifat-sifat cahaya berikut ini ya. Apa itu cahaya anak-anak? Cahaya itu adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar, seperti matahari dan lampu yang membuat kita bisa melihat. Lalu sumber cahaya. Nah, coba anak-anak, sumber cahaya itu ada apa saja? Iya, matahari ya. Matahari itu adalah sumber cahaya yang utama. Sumber lain bisa api, lilin, lampu, dan obor. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian anak-anak tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Iya, benar sekali, matahari ya. Nah, cahaya matahari ini merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak anak-anak. Matahari juga bukan satu-satunya sumber cahaya. Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya loh. Nah anak-anak, yuk kita pelajari bersama-sama mengenai sifat cahaya berikut ini. Nah, ini adalah sifat-sifat cahaya yang anak-anak. Ini adalah sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya itu bisa merambat lurus. Nah, gambarnya seperti ini ya, seperti senter. Nyala itu cahayanya pasti akan merambat lurus. Kemudian sifat cahaya berikutnya, cahaya bisa dipantulkan. Jadi cahaya itu bisa dipantulkan. Nah, seperti kita bercermin. Lalu cahaya itu bisa menembus benda bening anak-anak. Seperti ini ya. Jadi cahaya itu bisa menembus benda bening seperti ini. Kemudian cahaya itu bisa dibiaskan. Nah anak-anak, cahaya dibiaskan itu seperti ini ya. Jadi pensil itu terlihat seolah-olah membelok atau bengkok ya. Padahal ini adalah contoh dari cahaya itu bisa dibiaskan. Ya gitu ya, terlihat seperti pensilnya patah, padahal tidak. Ini membuktikan bahwa cahaya bisa dibiaskan. Kemudian ada lagi cahaya itu bisa diuraikan ya anak-anak. Cahaya itu bisa diuraikan seperti ini. Nah, contoh lainnya yaitu sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya berikutnya yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Nah, seperti ini ya gambarnya ya. Nah, sifat cahaya itu merambat lurus ya anak-anak. Sifat cahaya itu merambat lurus. Contohnya ketika kita menyalakan lampu senter, cahaya akan merambat lurus. Sementara itu di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada seperti jendela ya anak-anak ya. Nah, dari sumbernya ini ya anak-anak, di sini cahaya itu merambat atau bergerak lurus ya. Cahaya itu merambat atau bergerak lurus. Nah, kalian bisa melihat nih, cahaya matahari ini merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar ini ya. Kemudian di ruangan yang tertutup dinding ini, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Nah, bisakah anak-anak melihat rambatan cahaya yang lurus?
Bisa ya, bisa melihat ya. Ini ada rambatan yang lurus. Jadi cahaya yang masuk ini akan merambat lurus. Nah, ini membuktikan bahwa peristiwa cahaya itu merambat lurus ya. Nah, sifat cahaya berikutnya yaitu cahaya itu bisa dipantulkan anak-anak. Cahaya itu bisa dipantulkan dari permukaan benda. Contohnya pemantulan cahaya melalui cermin ini ya. Nah, anak-anak, kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita ya. Kita itu bisa melihat dari cahaya yang memantul ke mata kita seperti ini ya. Nah, anak-anak, jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima mata. Ketika kita bercermin seperti ini, cahaya dari lampu itu merambat ke cermin ya. Cahaya dari lampu ini merambat ke cermin. Kemudian cahaya dari lampu setelah merambat ke cermin ini, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita ya. Akhirnya kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita ya anak-anak ya. Sifat cahaya berikutnya yaitu cahaya bisa menembus benda bening anak-anak. Di sini cahaya bisa menembus benda transparan. Contohnya cahaya menembus kaca jendela ya anak-anak. Nah, anak-anak, kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian anak-anak? Coba perhatikan gambar ini ya. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan gelap? Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini. Di sini ada benda gelap. Benda gelap ini contohnya tembok. Nah, tembok ini tidak tembus cahaya ya anak-anak. Jadi kita tidak bisa melihat benda yang ada di balik tembok karena ini termasuk benda gelap. Kemudian benda buram nih, seperti ini ada korden yang menutupi ya. Nah, ini benda buram, tidak bening ya. Nah, ini tidak bisa menembus benda itu secara nyata, secara jelas. Kita tidak bisa jelas, terlalu jelas. Kemudian kalau ini benda bening. Nah, kaca ini adalah contoh benda bening, benda transparan, tembus cahaya, terus kemudian nyata dan jelas ya anak-anak. Jadi karena ini benda bening, jadi cahaya itu bisa masuk gitu ya. Benda bening, buram, dan gelap nih. Nah, kalau ini benda bening bisa terlihat nyata, jelas cahayanya ya. Tembus cahaya juga nyata, jelas. Kalau ini buram terlihat samar. Kemudian kalau ini gelap tidak kelihatan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, cahaya itu bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan ya anak-anak. Oleh karena itu anak-anak, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca ya. Nah, sebaliknya cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini anak-anak, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu anak-anak, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Nah, di sini ada kata buram. Buram itu apa? Buram itu tidak bening. Lalu ada kata transparan nih. Transparan itu tembus cahaya ya, nyata dan jelas. Nah, di sini kalau benda bening ya, di sini kalau benda bening, semua cahaya itu bisa menembus benda ya. Semua cahaya bisa menembus benda kalau itu bening ya. Kalau buram di sini bendanya itu buram, itu hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus, cuma sedikit saja. Lalu kalau bendanya itu gelap, sama sekali tidak bisa ditembus oleh cahaya ya anak-anak. Nah, seperti itu.
Sifat cahaya berikutnya yaitu cahaya bisa dibiaskan. Nah, anak-anak, selain bisa menembus benda bening, ternyata cahaya itu juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda ya anak-anak. Nah, di sini ada air ya. Nah, kemudian misalnya nih dari udara menembus ke air. Cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya pada pensil dalam air ini terlihat patah ya. Ini membuktikan bahwa sifat cahaya itu bisa dibiaskan. Nah, anak-anak, selain bisa menembus benda bening, cahaya itu juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air ini ya, cahaya itu bisa dibiaskan atau dibelokkan anak-anak. Hal inilah yang membuat kita itu melihat kolam renang itu lebih dangkal dari seharusnya. Ketika kalian mengamati ikan dalam kolam ini ya, itu posisi ikan terlihat oleh mata, bukanlah posisi aslinya anak-anak. Hal inilah yang terjadi karena cahaya itu dibiaskan ketika menembus air. Nah, seperti peristiwa ini juga ya, peristiwa yang menyebabkan sendok itu terlihat patah ya, terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air. Nah, di sini posisi yang pertama ini kita lihat ikan ya. Ini adalah posisi bayangan ikan anak-anak. Yang ke satu ini. Kalau yang kedua ini adalah posisi ikan yang sebenarnya ya. Posisi ikan sebenarnya. Lalu yang ketiga ini adalah kedalaman sebenarnya. Yang keempat ini adalah kedalaman yang terlihat. Nah, jadi anak-anak kita itu seakan-akan hanya melihat ikan itu di sini. Nah, melihat posisi ikan itu di sini padahal ini hanya bayangannya ikan. Ikannya itu padahal masih di dalam sini. Ini membuktikan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan ya. Nah, sifat cahaya berikutnya yaitu cahaya bisa diuraikan ya. Cahaya itu bisa diuraikan. Cahaya bisa diuraikan menjadi warna pelangi anak-anak menggunakan prisma transparan. Pada pelangi, air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari. Nah, anak-anak, ini adalah gambar cahaya putih yang dibiaskan dan terurai menjadi warna pelangi ya. Tahukah kalian anak-anak bahwa cahaya putih ini merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Nah, cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi anak-anak. Nah, anak-anak, di sini ada kata bias nih. Bias tadi apa? Iya, bias itu belokan arah karena menembus benda yang lain. Menembus benda bening yang lain ya. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat pelangi? Kapan pelangi terbentuk di langit anak-anak? Nah, pelangi itu terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari ya. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Kalian juga bisa membuat pelangi sendiri loh dengan bantuan kaca dan air. Sifat cahaya berikutnya yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Seperti kita tahu ya anak-anak bahwa cahaya itu merambat lurus, tidak dapat berbelok. Hal ini yang membuat terbentuknya bayangan. Nah, ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda itu akan membentuk bayangan benda itu. Nah, seperti ini contohnya.
Nah, di sini cahaya itu merambat lurus dan tidak dapat berbelok ya. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda itu akan membentuk bayangan anak-anak. Coba kalian perhatikan kedua gambar ini ya. Nah, ini mengapa anak-anak bola tenis ini bisa memiliki bentuk bayangan yang berbeda. Nah, anak-anak coba amati benda yang sama dapat memiliki bentuk bayangan yang berbeda ya anak-anak. Coba ini di sini membuktikan bahwa ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Ini bayangannya ya. Nah, pentingnya cahaya dalam kehidupan anak-anak. Cahaya itu penting untuk melihat tumbuhan tumbuh dan aktivitas sehari-hari. Manusia sangat bergantung pada energi cahaya. Oke anak-anak, terima kasih sudah menonton video dari Bu Guru ya. Alhamdulillah, video pembelajaran dari Bu Guru sudah selesai. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Bu Guru doakan semoga anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha, pintar, cerdas, berakhlak mulia, serta berbakti kepada orang tua dan guru. Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus update video pembelajaran dari Bu Guru. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.